Sekarang bela negara Pak Wang, masih ada waktu. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Saya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Saya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok bangku sejahtera. Terima kasih Pak Herianto. Selanjutnya kepada Dr. Awang Hendrianto Pratomo selaku Kajur Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta untuk memberi sambutan. Dipersilahkan kepada Pak Awang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi untuk pertukaran mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, khususnya untuk jurusan informatika, baik prodi informatika dan sistem informasi. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rukmo yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa berkumpul, bisa memberikan sharing terkait kegiatan dari KUI atau Kantor Urusan Internasional. Kemudian kepada Bapak Herianto dan Bu Herina yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dari teman-teman mahasiswa semua. Pada Bapak Ibu dosen juga akan mengucapkan terima kasih yang telah bersedia hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya, kegiatan pertukaran mahasiswa di jurusan informatika ini kita mulai sejak tahun 2000, aktif mulai tahun 2018. Kemudian tahun 2019 kita juga mengirim mahasiswa ke Hongaria. Kemudian tahun 2020 kemarin karena pandemi kita mengikutkan mahasiswa untuk pertukaran dengan Tarlac Agriculture University, dan kita telah menjalin kerjasama juga dengan Tomsk University Rusia ya Bu ya, yang nanti belum kita follow up untuk pertukaran ke depannya. Nanti harapannya teman-teman mahasiswa semua bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini dalam hal pertukaran mahasiswa, karena itu bisa menjadikan poin lebih atau poin tambahan bagi seluruh mahasiswa untuk nantinya memperoleh pengalaman, merasakan bagaimana hidup di negara asing ataupun mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang lain.
Kalau di Asia itu kita juga sudah ada kerjasama dengan Malaysia, kemudian dengan Cina dan Jepang juga sudah ada berhubungan tapi belum terlaksana. Nanti dengan Australia yang kedepannya kita juga sudah membuka kelas berbahasa Inggris yang sebagai dasar untuk menjadi program internasionalisasi di jurusan informatika. Tahun ini untuk program internasional masuk ke tahun kedua. Tahun pertama sih, masih tahun pertama. Nanti tahun kedua kita harapkan sudah mulai bisa menerima dari mahasiswa asing yang kaitannya untuk kelas internasional. Kedepannya bahwa nanti akan dilaksanakan program dual degree atau yang lain sebagainya selama itu masih memungkinkan. Nanti minta bantuan Bu Rukmo untuk memperluas jaringan kerjasama dari UPN dan melibatkan mahasiswa khususnya di jurusan informatika. Pada seluruh mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua, selamat berworkshop, bersosialisasi, mendengarkan dan mengambil kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk mengikuti pertukaran pelajar ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak menghabiskan banyak waktu agar bisa sosialisasi segera dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung pada Bu Rukmo untuk mungkin bisa share screen atau apapun Bu, misalnya untuk memperjelas kepada mahasiswa nih karena banyak pertanyaan. Sebenarnya nih student action ini bagaimana dan seterusnya banyak sehingga kami kemudian meminta waktu dari Bu Rukmo untuk langsung sharing gitu ya kepada mahasiswa. Monggo Bu Rukmo. Ya, terima kasih Bu Herlina. Sebentar. Saya udah diberi akses buat share screen ya. Oke. Buat multiple Bu. Ya. Sudah bisa terbaca? Share screen saya? Bisa. Oke. Jadi saya akan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Herlina dan juga para pimpinan di FTI yang memberikan kesempatan mengundang saya justru untuk menyampaikan beberapa hal atau mungkin nanti bisa berdiskusi dengan mahasiswa yang tertarik untuk mengambil online student exchange atau credit transfer di Tarlac Agricultural University. Jadi ini memang tadi diskusi dengan Bu Herlina waktunya itu mepet sekali. Jadi Tarlac itu memang kuliah sudah dimulai. Mungkin mereka melihat kondisi perkuliahan sudah smooth, baru mereka menyampaikan kepada mitra mengundang untuk mahasiswanya bergabung di program mereka. Jadi memang mendadak minggu lalu dikirimi, kemudian saya distribusikan ke para pimpinan di berbagai prodi supaya diinformasikan ke mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mengambil online credit transfer. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah mengisi application form yang saya sertakan juga ke masing-masing program studi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mengisi itu tentu saja mencermati mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini saya berangkat dulu dari application form-nya. Jadi application form-nya bentuknya Word. Jadi di sini diambil bidang yang akan diambil. Jadi misalnya untuk teman-teman yang dari teknik informatika, di sini kan ada information technology. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin untuk mengambil mata kuliah di tempat yang lain. Nanti kita cek mata kuliahnya. Jadi karena kan di tempat kita juga MBKM itu memungkinkan mengambil mata kuliah yang bukan di dalam prodinya. Nah, ini untuk masa studinya ini kita ambil yang Januari sampai Mei 1 semester. Kemudian academic year-nya ini 2020-2021. Jadi mereka semester genap sama seperti kita. Nah, untuk English proficiency ini silakan saudara mengukur sendiri kemampuannya apakah di high atau di average ya. Karena nanti
kalau kita melihat di sini, ini kan harus submit dokumen. Kalau di sini memang ditulis di tau@eliayahoo.com. Tetapi untuk di tempat kita itu supaya ada koordinasi dan saya bisa mengecek siapa saja yang apply, itu saya minta semuanya dimasukkan ke KUI, ke email saya. Nanti saya yang akan mengemail formulir tersebut ke Tarlac Agricultural University. Soalnya kalau misalnya ada yang kurang-kurang sedikit, saya masih bisa negokan ke mereka. Ya, tetapi yang jelas yang tidak boleh ketinggalan ini tentu saja adalah applicant form ini. Nah, di sini kan ada satu exchange student application form, kemudian official transcript. Jadi silakan meminta transkrip ke jurusan. Tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kalau memang belum ada bahasa Inggrisnya. Jadi yang semester lalu itu juga seperti itu, dikirimkan apa adanya dulu, karena mereka kan mungkin nanti akan melihat, oh IPK-nya berapa. Nah nanti kalau ternyata mereka kemudian minta yang bahasa Inggris, nah itu baru kita bisa susulkan. Tetapi ini kan administrasi dulu. Kemudian learning agreement yang juga menjadi satu dalam application form ini nanti diisi. Nah, untuk kopi paspor ini tidak diperlukan karena mahasiswa tidak datang ke sana. Kemudian notarized affidavit support ini juga tidak birth certificate itu masih diperlukan. Kemudian visa itu juga kalau saudara datang langsung ke sana, medical insurance juga iya. Kemudian endorsement letter dari head of institution. Jadi ini surat dukungan atau surat izin dari departemen. Jadi kalau mau mudah itu nanti saya karena kan ditulisnya hanya head of institution. Jadi saya akan membuat surat pengantar bahwa mahasiswa-mahasiswa yang apply itu di endorse itu diizinkan atau disupport untuk ambil mata kuliah di TAO. Jadi tidak usah satu persatu mahasiswa minta ke kajurnya atau ke dekannya untuk endorsement letter. Ini supaya saya aja supaya mudah. Nanti saya akan memberikan surat, kemudian di belakangnya itu adalah list mahasiswa yang berminat supaya mereka juga tidak tidak terlalu banyak file. Nanti saya akan negokan ke mereka supaya nomor 10 itu tadi hanya satu surat, lampirannya adalah nama-nama mahasiswa. Nah, untuk terkait English proficiency tadi, ini kalau kita lihat di sana, di sini ada tulisannya. Jadi bintang itu adalah only applies for physical mobility. Ya. Kemudian bintang 2 English proficiency, TAU will send the online link for English test. Nah, saya tidak tahu nanti apakah itu akan dilaksanakan atau tidak. Kalau waktunya sudah mepet, ada kemungkinan mereka tidak menyelenggarakan English test-nya. Tetapi ada baiknya siap-siap in case mereka nanti akan ngetes kemampuan bahasa Inggris. Kalau yang semester sebelumnya itu memang karena waktunya longgar, mereka minta sertifikat. Nah ini karena waktunya mepet, mungkin nanti nggak tahu kalau sambil jalan akan mengadakan English test-nya. Nah ini nomor 10 itu juga bisa ada di sini ada student certification ini kan di sini di mahasiswanya harus menyatakan bahwa informasi yang diberikan di atas, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge. I also agree to abide the rules and regulation of TAU. Jadi ini dari sudut mahasiswa itu menyampaikan bahwa informasi yang diberikan itu adalah benar. Mahasiswanya tanda tangan nama dan tanda tangan, kemudian ada tanggalnya. Kemudian ada program Dean's Nomination. Nah, sebetulnya nomor 10 tadi itu endorsement tadi itu ada di situ. Nominate above student to enroll exchange program. Jadi sebetulnya ini kalau misalnya mau dianggap letter of endorsement itu bisa,
Kalau kita maksudnya saya negokan dengan sana, tetapi saya toh nanti akan membuat surat pengantar yang memberikan endorsement atas nama institusi. Tetapi ini adalah yang untuk per fakultas. Ya, jadi itu nanti ditulis di situ. Terus saya akan tanda tangan juga. Kemudian membuat motivation letter. Ya, motivation letternya terserah saudara menjelaskan alasan kenapa ingin mengambil mata kuliah online di sana. Nah, kemudian mencantumkan learning agreement. Jadi nanti kalau saudara dapat file ini, silakan nanti diatur untuk pemutusan halamannya, ya. Karena kan ini semuanya lanjut, tapi motong-motongnya tidak per halaman persis. Nah, silakan nanti. Nah, ini untuk learning agreement kan mestinya ada di halaman tersendiri. Nah, ini silakan dipilih nama mata kuliahnya. Sekarang kita ada di second semester, berarti ditulis di sini mata kuliahnya apa saja, kan ada kode-kodenya dan jumlah kreditnya. Nah, ini yang nanti diambil di sana. Kemudian harusnya ini ada satu lagi, tapi nanti itu akan saya susulkan tersendiri yang untuk keperluan kita, yang berupa penyetaraan. Jadi mata kuliah yang diambil di sana itu kalau di tempat kita di UPN itu mata kuliahnya itu setara dengan apa? Kalau ini kan untuk keperluan mereka pengambilan mata kuliahnya, tapi untuk keperluan internal di UPN dan untuk keperluan kalian supaya nanti kredit itu bisa ditransfer dan diakui, ada learning agreement yang lain yang nanti sesudah ini beres baru akan saya berikan. Ya. Nah, ini jadi di situ ada konfirmasinya, ada mahasiswanya, terus ada dekan. Kalau seandainya dekan tidak bisa tanda tangan, bisa diwakili dengan bisa ditandatangani oleh wakil dekan. Ya. Kalau yang sesuai, yang cocok mestinya wakil dekan bidang akademik. Ya. Jadi di sini memang tulisannya student, tetapi seandainya nanti cari tanda tangan dekan susah, ya nggak apa-apa, wakil dekan nggak apa-apa. Nanti di sininya disesuaikan. Di sini kan ditulis program dean, nah nanti ditulis vice dean for academic affairs misalnya. Kalau misalnya tidak bisa mendapatkan tanda tangan tadi. Nah, jadi mungkin sementara begitu ini dulu. Sebentar, saya tak stop sharing. Barangkali nanti ada yang ditanyakan. Maaf, ini saya sebentar, ada. Jadi yang sudah mendapatkan form kemarin itu tadi keputusannya Bu Rukmo adalah wakil dekan bidang akademik ya, bukan wakil dekan bidang kerjasama. Jadi yang menuliskan tanda tangan Pak Bayu gitu itu mungkin diganti dengan Bu Dani, dia Apriani Supardi, sebagai Bu Dr. Apriani Supardi sebagai wakil dekan bidang akademik. Jadi itu yang disampaikan Bu Rukmo di bagian bawah untuk pengesahan. Kemudian transkrip, kalau nggak ada yang berbahasa Inggris, jadi tidak dibuat yang berbahasa Inggris, yang ada aja gitu ya, yang berbahasa Indonesia bisa. Lalu tadi paspor, visa nggak perlu, apalagi tadi yang nggak perlu ya, birth certificate itu perlu, kemudian student visa enggak, medical insurance enggak, ya, kopi paspor enggak, learning agreement perlu, official transcript of record at home university perlu, exchange student application form ya harus diisi. Kemudian certificate of language proficiency atau sertifikat TOEFL yang kemarin Sean dan kawan-kawan memenuhi itu di semester yang lalu, yang sekarang enggak. Ya, mungkin kita lanjutkan. Bu Rukmo mungkin sudah bergabung. Oh, mungkin beliau tadi ada tamu.
ya. Jadi dokumen tadi yang versi doc itu kan sudah di-share. Nanti saya add lagi deh di kolom chat untuk doc yang tadi di-share oleh Bu Rukmo. Bentar, saya dokumennya ada. Application form untuk TAU Foreign Student Application udah saya share ya. Saya izin share di chat. Sudah masuk? Untuk tahu Foreign Student Application Form yang tadi disampaikan Bu Rukmo di layar, di share, itu saya kirimkan di chat. Walaupun sebenarnya di grup WA Prodi sudah. Ibu Rukmo, saya mohon izin nge-share dokumen yang tadi dijelaskan Bu Rukmo di chat, di kolom chat. Oh iya. Iya. Maaf, tadi saya anukan sendiri. Ya nggak apa-apa Bu, monggo Bu. Oke. Ya, udah. Oh, iya. Ya, terima kasih itu di chat itu sudah dibantu. Tan Evianska itu volunteer di KUI yang membantu saya untuk kegiatan internasional. Jadi manajer untuk volunteer di KUI. Jadi nanti mungkin akan banyak membantu. Ya. Jadi beberapa mahasiswa yang kontak saya itu sudah saya berikan informasi itu, dan informasi ini memang saya kirimkan ke Rapimsi saya waktu itu. Jadi harapan saya dari pengurus prodi akan menyebarkan ke mahasiswa. Ya. Oke. Kemudian maaf ini tadi ada interupsi sedikit. Apakah ada yang tanya dulu tentang yang tadi? Sebentar, ada di chat. Oke. Nah, itu kan ada daftar mata kuliahnya. Mungkin saya akan share daftar mata kuliah yang ada ya. Sebentar. Di information technology ya Bu ya. Ya. Jadi gini, itu kan di spreadsheet-nya itu kan ada beberapa college of agriculture, arts, business management. Nah, mungkin begini, seperti ada technical writing and reporting, ini walaupun disediakan oleh College of Agriculture and Forestry, mungkin kalau mahasiswa tertarik bisa mengambil di situ. Pak, itu yang tadi saya maksudkan kenapa mahasiswa bisa bergerak di melihat mata kuliah yang ditawarkan di tempat yang lain. Kemudian di College of Arts and Science ini ada tentang communication theory, ada introduction to multimedia writing. Nah, hal semacam ini kalau misalnya mahasiswa IF tertarik kan boleh, apalagi sekarang kan memang itu tadi dalam MBKM itu mahasiswa diberikan kelonggaran mengambil SKS yang atau mata kuliah yang tidak ditawarkan di prodinya. Jadi ini, kemudian untuk yang business management ini ada berbagai macam program. Kenapa mahasiswa IF mungkin pengen mengambil atau boleh mengambil ini, karena kalau misalnya yang orang IF tadi, mahasiswa IF itu tertarik dengan artificial intelligence yang itu banyak dipakai untuk business research. Ya, jadi kalau sekarang ini kan business research banyak menggunakan artificial intelligence. Nah, ada kemungkinan mereka akan membutuhkan ini dan ini bisa diambil. Itu kalau
menurut pendapat saya seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa didiskusikan. Makanya saya tadi sampaikan bahwa mata kuliah yang diambil itu didiskusikan dengan ketua jurusan atau koordinator prodi, karena mereka yang kemudian nanti akan bisa memberikan nasihat, kemudian penyetaraan perlu atau tidaknya, kemudian nanti akan disetarakan dengan apa. Itu kan ada di prodi. Sehingga itu yang di situ kan. Nah, untuk yang education mungkin tidak akan banyak yang match dengan kita. Terus yang ini untuk agriculture dan biosystem engineering. Jadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa mahasiswa teknik informatika yang tertarik penelitian yang terkait dengan pertanian. Nah, mungkin ada beberapa yang ada di sini, ini yang bisa diambil. Saya nggak tahu misalnya seperti electrification and control system, karena itu mungkin nanti akan terendam. Pak Awang itu kan banyak mengerjakan penelitian yang terkait dengan ini yang kebetulan kami ada proyek bersama, dan barangkali hal-hal semacam ini yang mungkin diperlukan. Tetapi sekali lagi itu terserah dari mahasiswa. Kemudian ini yang berikutnya, yang veterinary itu mungkin tidak. Terus saya kok malah belum dapat. Yang IF-nya kok belum ketemu ya? Saya mungkin malah melihatnya di sini. Oh ini sorry ini karena ada engineering, geodetik, kemudian information technology. Nah di sini kan ada yang cocok dengan mahasiswa di IF, ada beberapa mata kuliah. Nah nanti ini yang kemudian disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di prodi teknik informatika atau sistem informasi. Ya. Jadi ini yang mereka tawarkan. Kalau misalnya cocok sesuai bisa diambil, karena saya kan tidak begitu paham dengan program-program di sini. Dan saya tidak tahu ini misalnya untuk capstone project ini nanti wujudnya seperti apa. Dulu saya memang sempat diberikan keterangan tentang deskripsi masing-masing itu, tetapi yang untuk semester ini itu belum ada. Mungkin saudara-saudara bisa mencoba membuka websitenya TAU dan mencari di College of Engineering, barangkali di situ sudah ada informasi tentang mata kuliah tersebut. Ya. Jadi ini yang ada di dalam link yang di spreadsheet tadi. Begitu Bu Herlina yang dari saya. Mungkin saya mau tanya Bu. Monggo Pak Rukmo Haryanto. ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Rukmo Brotojo yang telah menyediakan waktunya. Ini terkait kuota Ibu. Jadi yang kalau kemarin kan kita terbatas 10-10-10 dalam satu universitas. Ya. Kemudian kita mengirim 4 dan 3. IF 4, SI 3. Nah, apakah tahun ini yang waktunya sangat mepet, itu kuota kita apakah bisa di-expand lebih dari 10? Karena kemungkinan dari mahasiswa IF dan SI, ini kemungkinan sangat tertarik untuk bisa mengikuti. Dan yang kedua, terkait dengan tadi, apakah juga ada dari mahasiswa Tarlak Agriculture University yang di Filipina, Universitas Negeri, itu bisa juga kuliah di informatika maupun sistem informasi. Mata kuliah kita juga kita tawarkan seperti MBKM yang dilaksanakan di Indonesia. Pengatakan Ibu dua informasi yang ingin kita ketahui. Ya, terima kasih Pak Herianto. Jadi ini nanti akan saya coba negokan. Jadi ke TAU supaya tidak ada pembatasan. Jadi istilahnya berapapun jumlahnya mungkin bisa diterima. Mereka, bayangan saya sih mereka seleksinya mungkin karena waktu ketat, jadi barangkali hanya sedikit yang bisa masuk. Tetapi nanti kalau ternyata banyak kan, saya harus juga mengantisipasi. Nanti akan saya sampaikan kalau kita mohon kelonggaran jumlah mahasiswa yang bisa belajar di
TAU. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kemungkinan mahasiswa TAU kuliah di tempat kita. Tadi saya sudah diskusi dengan Bu Herlina menanyakan mata kuliah apa yang dibuka atau disediakan oleh SI dan IF yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, saya akan mengkomunikasikan ke Tarlak dan juga beberapa mitra yang lain kalau kita membuka kelas online, terus kemudian daftar mata kuliah yang kita sediakan itu adalah ABCDE dengan kredit-kreditnya. Kemudian tanggal pelaksanaan kuliah dan sebagainya. Nanti itu akan saya sampaikan. Nah, di tempat kita kan selain Tarlak itu kita juga ada kerjasama dengan FPT University yang teknik informatikanya juga maju karena itu kan FPT itu sebetulnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang information technology. Kemudian dia membuka universitas. Nah, salah satu mahasiswa IF kan waktu itu juga ada yang kuliah di sana dan kita sudah ada kerjasama dengan FPT. Nanti saya akan tawarkan. Kemudian juga kita tawarkan ke Hungaria yang kita juga sudah ada kerjasama. Dan secara terbuka karena kita ada di dalam konsorsium SEAMOLEC, ya jadi Southeast Asian SEAMEO, Southeast Asian Minister of Education. Nanti yang ditawarkan oleh prodi atau jurusan IF dan SI itu nanti akan saya tawarkan di sana sehingga harapan saya sih akan lebih banyak mahasiswa asing yang ikut bergabung. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada batasan dari jurusan teknik informatika untuk mahasiswa asing yang akan diterima? Karena kalau misalnya daring ini kan sebetulnya kita tidak dibatasi dengan kelas, hanya ya mungkin itu tadi tambah pekerjaannya ada dikoreksi, tugas-tugas dan sebagainya. Nah ini gimana Pak Herianto atau Bu Herlina? Ada batasan nggak jumlah mahasiswa yang akan diterima? Ibu, matur nuwun sekali informasinya. Jadi ini dari seperti MBKM yang sudah umum di fakultas, kita mengikuti pertukaran antar 3 UPN dan juga dengan program-program yang lain, termasuk nanti di yang asing ini, kita juga sama nampaknya Ibu, bisa sampai 10 sampai dengan 20 maksimal. Jadi nanti per prodi Bu, per mata kuliah. Oh, per mata kuliah. Ya, per mata kuliah. Seperti yang MBKM yang sedang kita jalankan dengan ketiga Universitas Jawa Timur, Jogja dan Jakarta itu per mata kuliah 10 Ibu. Jadi nanti ini mungkin bisa membuka peluang yang lain untuk bisa ikut. Monggo nanti bisa di-sharekan kurikulum tadi yang sudah saya berikan ke Bu Lina dan nanti Bu Ruma monggo bisa ditawarkan ke mahasiswa Tarlak gitu. Soalnya kan gini, ketika itu dibatasi, mungkin mereka juga akan nego sama seperti kita. Jadi kalau misalnya kita membatasi 10, kalau misalnya Nek, apa jenenge? Arem mati. Ini Dewi masuk suaranya. Oke. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 itu bisa sampai berapa kita memberikan kelonggaran. Kan ini mungkin kan akan sama tawar-menawar misalnya loh. Jadi karena saya kan akan menawarkan tidak hanya ke Tarlak tetapi ke universitas yang lain. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka yang ingin bergabung. Nah, tuh bisa berani sampai berapa untuk prinsipnya Ibu, kita di atas 10 sampai dengan 20 bisa Ibu. 20 pun bisa insya Allah. Jadi nanti saya juga nego ke sana agar mahasiswa kita juga 20 bisa di sana, 20 bisa di sini. Begitu Ibu. Oke. Kalau begitu nanti Pak ini kan peluang resiprokal. Cuman memang mereka kan sudah mulai kuliah, kita baru mau mulai, ini yang menjadi tantangan itu di situ. Tapi nggak apa-apa kita coba. Ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, mumpung di sini langsung bisa dijawab oleh Ketua KUI, karena kalau melalui prodi itu mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa kami putuskan langsung dijawab, Bu. Tetapi untuk dokumen serta spreadsheet ini kemarin setelah dibagi dari fakultas, di-share,
itu sudah kami kirim ke grup-grup mahasiswa, Bu, untuk yang tadi file doc, untuk yang dokumen tadi, kemudian spreadsheet dari Excel tadi sudah kami kirimkan, mahasiswa bisa melihat list mata kuliah. Tapi pertanyaan-pertanyaan misalnya berapa kuotanya, apakah ada seleksi, apakah harus kemudian boleh ngambil yang satu aja atau boleh ngambil berapa. Kalau kemarin kan paket ya, jadi ada mungkin nanti di sini ada Amira, ada Anjar, ada Dewi yang kemarin sudah pernah ikut. Mbak Amira bisa share sedikit, Mbak, pengalaman kemarin ketika mengikuti student exchange dengan Tarlak Agriculture. Ada suaranya, Amira? Suaranya belum masuk, Bu. Nampaknya belum masuk suaranya. Belum. Sepertinya belum juga, Mbak Amira. Mungkin masalah teknis ya. Jadi Mbak Amira melihat mikrofon dulu. Nanti saya persilahkan untuk Mbak Dewi atau Mas Anjar sambil menunggu Mbak Amira mengecek teknis mikrofon. Selamat siang, Bu Anti. Selamat siang. Nah, sudah bergabung Bu Anti juga. Mbak Herlina, makasih. Sama-sama, Bu. Kami mengadakan ini kebetulan kok Bu dari mau Burmo bisa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya share ke mahasiswa juga tadi yang sudah ikut di Tarlak di pertanian juga ada itu. Ya, di pertanian kemarin Tarlak juga udah gabung ya. Mbak Amira, apakah udah bisa? Kalau belum, saya minta 1-2 mahasiswa, baik Mas Anjar maupun Sean. Sean ada di sini? Sean? Hadir, Bu Hadir. Oh, ya. Siapa yang mau share? Sean, Anjar, Amira, atau Dewi? Karena tadi Amira, coba tes Amira udah bisa belum? Oh, belum bisa, Mbak. Ya udah, Mas Sean, coba mungkin bisa share apa yang kemarin didapat ketika mengikuti pertukaran pelajar yang pertama ini ya, ini angkatan pertama dengan Tarlak Agriculture. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk seluruh pembimbing yang sudah kita share kesempatan untuk hadir dan memberikan penjelasan terkait pengalaman saya di sini. Hampir 1 semester penuh, yaitu yang jelas waktunya berbeda dari UPN untuk waktu perkuliahannya, karena kecenderungan di Tarlak ini biasanya dia bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, dengan kita biasa di UPN untuk satu mata kuliah itu seminggu sekali. Jadi itu perlu pembiasaan ya, walaupun waktunya mungkin singkat 1 jam untuk satu mata kuliah, tapi dia seminggu bisa 3 kali begitu. Nah, untuk mata kuliah secara langsungnya yang jelas semua itu dijelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dari dosennya, kebetulan saya dapat dosennya itu benar-benar bagus ya. Dosennya itu menjelasinnya bahasa Inggrisnya oke, kita bisa paham masuk, dan per minggu pasti ngasih materi melalui file gitu, dan untuk filenya dan perkuliahan semua menggunakan aplikasi Google. Untuk ujian kita pakai Google Form. Terus nanti untuk nilainya, kebetulan untuk nilai di semester ini belum diberikan, tapi kita sudah ada nilai untuk tugas-tugas masing-masing, sudah ada penilaiannya. Dan mungkin satu lagi yang untuk sehari-hari perkuliahan itu, kita semua di awal wajib on cam ya, karena memang benar-benar itu persyaratan persyaratan yang wajib dari sana. Mereka pengen tahu benar kita benar-benar dengerin enggak di lokasi atau tidak gitu sih. Mungkin yang lainnya bisa masalah lain menjelaskan gitu. Ya, silakan, terima kasih. Terima kasih, Sean. Pengalamannya luar biasa ya. Bahasa Inggris semua, dapat dosen yang benar-benar bahasa Inggrisnya juga bagus. Kuliahnya satu mata kuliah itu bisa 3 kali pertemuan seminggu. Walaupun singkat-singkat sejam, 1,5 jam, tapi terus seminggu bisa 3 kali. Dan juga semua harus menghidupkan kamera.
sehingga dosen di sana bisa tahu kita memang ada di sana mendengarkan atau tidak. Nah, seperti inilah sebenarnya adik-adik mahasiswa, pengalaman ini tidak bisa datang ketika Anda sudah lulus kuliah, gitu. Artinya sudah bekerja dan seterusnya. Nah, kesempatan-kesempatan ini yang selama ada di bangku kuliah, kemudian dari KUI dan dari Universitas Prodi memberikan kesempatan ini diambil. Jadi Sean mungkin tidak akan merasakan bisa kuliah satu mata kuliah seminggu 3 kali full dengan bahasa Inggris, full harus menghidupkan kamera dengan dosen yang benar-benar bagus bahasa Inggrisnya menyampaikan itu. Kalau kita hanya di UPN aja, ternyata kita bisa tahu, oh ditahu seperti ini perkuliahannya. Gitu Bu Rukmo, itu satu pengalaman dari Sean ya. Di tengah kuliah itu bahkan kadang dosennya nanyain ke kita kok Bu, satu persatu ditanyain tentang materinya, kita menjelaskan tentang apa yang sudah diajarkan gitu Bu. Jadi memang benar-benar harus belajar benar sih Bu. Ya, harus benar-benar fokus mendengarkan ya, karena tiba-tiba ditanya gitu ya. Jadi memang benar-benar care satu-satu mahasiswa harus. Mungkin Mbak Amira, terima kasih Sean. Mungkin Mbak Amira bisa menambahkan pengalamannya, apakah udah bisa mikrofonnya? Nah, belum, Mbak. Ya sudah, nggak apa-apa Mbak Amira. Mungkin Bu Rukmo ada menanggapi tadi pengalaman Sean. Mikrofonnya Bu Rukmo. Ini menggarisbawahi sih tadi apa yang disampaikan oleh Sean itu. Tidak hanya bagi mahasiswa ya, tapi kemudian karena ini ada beberapa dosen juga, ada pengurus jurusan, jadi ketika kita menyelenggarakan kuliah online berarti metode semacam itu bisa kita pakai, memaksa mahasiswa untuk on cam, kemudian interaksi itu bisa dilakukan secara daring dengan memaksa mereka harus on cam terus. Kemudian ditanya satu-satu tadi. Jadi itu memang hal yang mungkin di tempat kita belum begitu terbiasa. Jadi tidak online pun kalau ditanya siapa yang mau tanya atau siapa yang mau menjawab itu kan pasti pada diam. Nah, ketika ini ikut international class harus aktif itu. Ini yang hal yang sangat saya kira sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Ya. Silakan yang mau mungkin Dewi kemarin kan juga ikut Mbak Dewi. Ya Mbak Dewi mana? Mbak Dewi dihidupkan kamera dan mikrofon. Baik, sebentar Bu, saya pindah tempat dulu karena ramai di sekitar sini. Oh, Dewi ya. Ya. Jadi mohon maaf Bu, kayaknya belum bisa itunya, soalnya di sini ramai banget. Itu saya sekelas dengan Sean juga. Terus mengenai pengalamannya juga hampir sama seperti Sean. Beruntungnya saya dapat dosen yang care, jadi ketika ada izin untuk sakit, besoknya itu mahasiswanya ditanya lagi apakah sudah sehat dan bisa ikut kuliah, atau seandainya belum bisa ikut, bisa izin saja seperti itu. Diperhatikan juga ya sakit, terus kemudian ditanyakan juga apakah sudah sembuh, kemudian masih bisa ikut kuliah hari ini enggak, kalau enggak boleh izin dulu gitu ya. Jadi betul-betul care ya, enggak hanya secara akademik. Jadi benar-benar memperhatikan. Bisa dibayangkan loh kalau misalnya kalian ini posisinya enggak online tapi offline ke sana, tentu pengalamannya lebih luar biasa karena benar-benar bisa belajar tadi budaya, kemudian macam-macam ya di sana di Filipina. Itu Bu Rukmo tadi Dewi sedikit menyampaikan bahwa di sana itu ternyata diperhatikan gitu, kuliah sakit pun nggak masuk kuliah, tanya kalau sudah siap ikut, kalau belum istirahat dulu gitu. Jadi enggak ya, jadi memang ternyata kan kita tahu gitu ya bahwa kuliah online di negara lain itu, apalagi kemudian kita menghidupkan kamera, beliau tahu ada tamu asing di sana, itu mungkin juga bisa kita terapkan di sini. Andai kata kelak prodi SI maupun prodi informatika, tuh di pertanian, karena ini juga ada Bu Anti dan teman-teman dari pertanian,
ketika kita siap menerima mahasiswa asing, tentu kita juga harus betul-betul melayani mereka dengan baik. Ini kebetulan di tempat saya hujan kok suaranya. Oh gitu. Mbak Amira apa udah bisa, Mbak? Oh belum, Mbak. Saya nggak bisa dengar. Belum, Mbak. Gadgetnya kali ya, ganti HP atau ganti earplug? Mungkin bisa connect dari handphone, Mbak. Anjar mana Anjar? Anjar bisa share kemarin di TAU. Ya, Bu. Silahkan Anjar share pengalamannya kemarin, kuliah apa saja, paling nggak bisa menyebutkan mata kuliahnya apa aja yang diambil Anjar, kemudian proses konversi di sini bagaimana? Selamat siang. Kalau misal, permisi sebelumnya, kalau untuk yang kemarin, saya juga sekelas sama Sean maupun Dewi sama Reski juga. Nah, dari situ untuk pengalamannya ya hampir sama sih Bu, seperti yang lain. Jadi kita perkuliahannya online, terus dosennya juga kalau enak mata kuliahnya kalau pas apa aja, Mbak? ngajarin. Apa aja Mas mata kuliahnya yang diambil Kalau kemarin? mata kuliah yang saya ambil kemarin itu di sana bernamanya tuh platform teknologi Bu bernama. Jadi kalau misal di UPN-nya itu kemarin dikonversi ke sistem operasi. Sistem operasi di sana namanya? Platform teknologi. Platform teknologi itu satu. Yang kedua apa, Mas? Ambil berapa mata kuliah kemarin? Kalau kemarin saya jadinya ngambil satu, Bu. Ambil satu aja. Oke, ambil jadi satu. Sistem operasi di sini sudah nggak perlu ngambil karena sudah ngambil platform di sana ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi nanti mata kuliahnya nanti bakal dikonversi gitu. Jadi yang di UPN-nya nggak perlu diambil. Ambil, ya. Masuk. Di perangkat Amira. Selamat siang, Ibu. Ya, udah masuk. Selamat siang, Mbak Amira. Ya, selamat siang, Ibu, Bapak. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa kali ada kesalahan teknis. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Informatika beserta dosen dan teman-teman yang telah hadir. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya selama 1 semester kemarin di Tarlac Agriculture University. Kebetulan sedikit berbeda dengan pengalaman yang didapatkan oleh kelas yang diikuti oleh Dewi, Eki, Anjar, dan Sean. Saya dan Altra dari Sistem Informasi apply pada satu kelas Sistem Integration and Architecture. Saat dikonversi ke mata kuliah di SI adalah Integrasi Aplikasi Korporasi. Di sana dengan Profesor Jason Elenzano. Kebetulan dalam 1 minggu itu kami ada 3 hari untuk pertemuan, yaitu Senin, Rabu, Kamis. Untuk Senin, Rabu itu jamnya 1 jam. Untuk hari Kamisnya full 4 jam. Saat awal kami mendaftar itu, dari profesor kami memberikan arahan bahwa untuk Senin, Rabu itu hanya digunakan untuk tugas dan belajar mandiri, lalu yang hari Kamisnya full untuk video conference. Namun saat pelaksanaannya ternyata di Filipina ada bencana alam, kebetulan Rolly Typhoon, ada angin ribut yang kami sendiri kurang tahu bagaimana kondisinya di sana, tapi sejak pertemuan kedua atau 3 itu sudah tidak ada lagi pertemuan untuk tatap muka secara virtual, tetapi diganti dengan materi yang diberikan melalui PPT. Dan itu pun tidak bisa rutin, Ibu, karena kemungkinan dari profesor kami ada kendala terkait sinyal atau yang lainnya itu. Sehingga
pertemuan sisanya setelahnya hanya melalui PPT. Selain itu, kami juga melakukan kuis 1 kali sebagai pengganti pengganti UTS, mohon maaf. Lalu UAS-nya berupa capstone project individu untuk mahasiswa yang transfer dan untuk mahasiswa yang di Filipina kebetulan berkelompok. Sepertinya ada integrated dengan mata kuliah yang lain. Memang ya sedikit disayangkan karena kondisi ada bencana alam itu tadi, jadi kami kurang bisa sering memperoleh kesempatan untuk tatap muka, dan komunikasinya juga sedikit terhambat mengingat dari dosen kami sendiri sepertinya kesulitan juga gitu untuk komunikasi secara rutin. Namun dari sana saya mendapatkan jalur komunikasi lebih melalui email. Jadi tidak melalui Classroom, Google Classroom kami, tapi melalui email, dan dosen terus mengusahakan untuk terus menjawab sesempatnya gitu. Sehingga saya juga diberi textbook, lalu diskusi tanya jawab terkait materi yang telah di-sharekan melalui PPT-nya itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan untuk seperti teman-teman tadi, dosennya memang selalu care gitu Bapak Ibu, menanyakan bagaimana kondisi di sana, dan bahkan saat akhir saya menanyakan requirement untuk final grading, diberikan penjelasan, lalu kemudian diajak diskusi sebentar bahwa jika ada kesempatan jangan kalian selalu diterima untuk datang langsung ke TAU untuk kita sharing lebih jauh. Ya seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Terima kasih Amira. Begitu Bu Rukmo, mungkin Bu Rukmo mau menanggapi kesan dan pesan dari Amira. Belum masuk. Amira, ya informasinya tadi. Jadi memang saya dengar waktu itu di Filipina kan memang sempat ada hurricane, tornado atau hurricane atau yang semacam itu, angin ribut seperti itu, dan mempengaruhi kampus ya. Dan mungkin barangkali tidak semua dosen itu terpengaruh. Jadi kalau dia tinggalnya, mungkin kan itu kadang-kadang di lokasi tinggalnya berbeda-beda. Nah, pada kondisi COVID seperti ini ya mungkin sama seperti kita, itu dosen tidak ada kewajiban ngantor setiap hari. Kan mereka juga work from home. Apalagi pada saat yang semester kemarin itu kan kita sedang ada dalam kondisi yang awal COVID yang sangat ketat untuk masuk ke kampusnya itu. Jadi saya menduga memang beberapa dosen yang tinggalnya itu di lokasi tertentu itu benar-benar mendapatkan masalah yang cukup serius, sementara dosen yang lainnya itu relatif mungkin lebih baik kondisi internetnya. Jadi ya mungkin sama seperti tempat kita juga lah, sesama di Jogja saja kadang-kadang ada yang sinyalnya bagus, ada yang tidak. Nah itu apalagi kalau di sana memang ada masalah seperti itu. Jadi memang Filipina kan daerah yang rawan typhoon, sehingga memang hal semacam itu bisa terjadi. Tetapi yang mungkin menjadi catatan kita adalah bahwa mereka itu ternyata sangat care dengan mahasiswa, itu yang perlu kita contoh ya. Dan saya kira mereka kenapa menanyakan kalau misalnya sakit apakah sudah sembuh, kalau misalnya belum sembuh boleh tidak ikut kuliah, itu kan persyarat, saya nggak tahu. Sebetulnya kalau persyaratan hadir itu mungkin sebetulnya kan semuanya itu sama. Ada syarat minimum mahasiswa itu harus ikut. Terus yang mungkin harus kita pelajari juga adalah trust ya, rasa percaya terhadap orang lain itu tinggi. Jadi dosen terhadap mahasiswa terhadap dosen itu tinggi, sehingga tadi ketika mahasiswa bilang sakit, itu dosennya percaya bahwa kalau dia bilang sakit itu memang sakit betul, sehingga tidak ikut kuliah.
Sementara kan kadang-kadang di tempat kita itu, mohon maaf, ini ada beberapa mahasiswa yang agak nakal menggunakan alasan sakit tetapi tidak sakit untuk tidak ikut kuliah. Nah, ini yang barangkali kondisinya berbeda. Jadi ketika mereka benar-benar kalau sakit itu nggak ikut, karena mungkin kan kalau nggak ikut itu sebenarnya kan rugi mahasiswa, sehingga itu tadi sangat mereka sangat percaya bahwa kalau mahasiswanya nggak ikut karena sakit itu ya memang sakit betul, atau karena ada halangan yang lain memang benar-benar ada halangan. Nah, saya yang ingin tanya itu tadi mungkin ke yang lain ya, yang kelasnya jalan terus, mungkin untuk Xian dan yang lain. Tadi ketika seminggu 3 kali tadi itu untuk mata kuliah berapa SKS, atau mungkin juga Amira. Terus kemudian kalau di tempat kita kan misalnya 2 SKS, itu kan seminggu sekali, kita ada lama pertemuan total sampai dengan ujian itu ada 16 atau 14 kali tatap muka. Nah, kalau yang di Filipina tadi itu bagaimana mereka tadi kalau misalnya ada yang seminggu 3 kali tadi, apakah juga 14 kali tatap muka atau berapa? Gimana? Ya, mohon izin menjawab, Ibu. Iya, silahkan. Untuk SKS-nya kebetulan saya dan teman-teman yang kelas satunya sama Ibu, 3 SKS, dan itu memang rata-rata kalau lihat susunan jadwalnya setiap mata kuliah itu 1 minggu ada 3 kali pertemuan itu, Ibu. Oh, dan lamanya ada 14 minggu atau berapa? 14 lamanya total. Kurang lebih sama dengan UPN ya, 12. Iya. Oh, oke. Ya 3 kali seminggu. Iya, tapi 3 ya. kali seminggu. Wow, berarti lebih lama waktunya ya. Karena yang tadi itu sebetulnya ada yang 2 jam, 3 jam. Soalnya tadi 4 jam ya jadinya. Yang kalau misalnya, ya kan yang Kamis tadi ada sekali pertemuan 4 jam, yang lainnya harusnya mandiri tadi. Itu cukup lumayan. Ya. Silakan Bu Herlina. Kalau dari kelas saya, Anjar, Rizky, dan berempat itu platform teknologi kelasnya hari Senin, Rabu 2 jam, Bu, konfirmasi saja. Gitu. Dan itu juga 3 SKS. Iya. Tapi biasanya dari dosennya sendiri sih 1 jam misalnya materi sudah selesai juga sudah diselesaikan sih. Jadi hari Senin dan Rabu. Tadi maksud saya 3 hari itu cuma mau menjelaskan aja, itu untuk kelasnya Amira gitu. Oh, oke. Bu Rukmo mohon izin mempersilahkan Bu Anti untuk share. Mungkin di sini juga ada mahasiswa dari pertanian yang punya pengalaman lain berbeda gitu. Bu Anti, monggo Bu Anti. Ya, ini saya mencoba menghubungi anak-anaknya yang ikut kemarin itu kok belum bisa berhasil ya. Ini dari kita kan ada 3 yang di dari pertanian kemarin itu, ada Aurora, ada Agatha, dan ada siapa lagi satunya itu, ada 3 orangnya itu. Cuma saya ingin bertanya juga mungkin pada Sin dan Amira ya, Sian juga. Itu kaitannya sama ini ya, karena di tempat kita itu kan kalau on cam itu biasanya kan mahasiswa itu alasannya macam-macam ya. Misalnya saya kalau saya ngajar aja begitu, itu alasannya kalau videonya dimatikan itu lebih bagus sinyal, lebih bagus suaranya gitu, alasannya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, itu apakah kalau di sana apakah ada sanksi jika tidak on cam? Ya, Bu, izinkan saya menjawab terkait itu. Oke. Kalau kebetulan untuk di TAU biasanya on cam itu diwajibkan bagi mahasiswa, khususnya di dosen mata kuliah platform teknologi, dengan saya itu dosen Suryasai, itu beliau mewajibkan open on cam untuk 1 di waktu presensi, 2 itu waktu beliau menanyakan kepada tiap mahasiswa, semisal untuk mahasiswa A tolong jelaskan tentang kernel sistem itu apa gitu. Nanti kita diminta untuk on cam. Terus terkait suara mungkin bisa lebih jelas kalau video dimatikan, mungkin ada benarnya Bu. Kalau koneksinya lambat karena kan dia ngeluarin 2 ya Bu untuk video dan suara, jadi bisa ada benarnya kalau terkait itu Bu. Untuk sanksi nggak ada sih Bu. Dari dosen mungkin nggak pernah mengatakan ada sanksi apapun.
Tapi biasanya dosen di akhir bakal ngasih review, ada mahasiswa yang tidak memperhatikan begitu Bu. Kadang ada semacam statistik dari dosennya tuh bilang di menit sekian ada mahasiswa yang offline gitu. Mungkin mereka punya sistem kita nggak tahu gitu Bu. Jadi itu ketahuan Bu kapan kita masuk ke linknya itu jam berapa, kita offline jam berapa, misalnya di tengah putus gitu. Nanti ada statistiknya tuh Bu, kayak menit 1 sampai 3 online, 3 sampai 4 offline, 4 sampai 6 online begitu. Dan itu dari dosen nggak bakal ada kayak ini kenapa offline di situ nggak dipertanyakan kok Bu. Jadi tidak ada sanksi, tapi lebih ke mungkin kita mungkin kayak malu aja ya Bu gitu Bu. Iya. Mungkin kalau kendala di sana sinyal nggak masalah ya di Filipina. Bagi mahasiswa sana nggak masalah. Iya Bu, tidak menjadi masalah untuk sinyal mungkin Bu. Jadi kalau memang mungkin tidak ada sinyal atau tidak bisa hadir, ya mungkin karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Rukmo, tingkat kepercayaannya sudah tinggi, jadi biasanya kita cuma bilang, mohon maaf Bapak, kita sinyalnya lagi ada masalah begitu ya. Tentu dalam bahasa Inggris, biasanya Bapaknya langsung mengizinkan, oh ya tidak apa-apa, jadi itu bukan jadi suatu masalah sih kalau kebetulan di THU saya. Masalahnya gitu. Kadang-kadang kompak, banyakan yang off cam. Masalah itu. Kalau 1-2 aja tuh nggak masalah. Ini banyakan yang off cam masalahnya. Mohon izin menambahkan. Caranya ya? Mbak Amira. Mohon izin menambahkan Bapak Ibu, untuk di kelas saya pengalaman meskipun pertemuannya hanya 1 kali di awal, sepertinya sistem yang dari dosen kami itu on cam-nya di akhir pertemuan. Di akhir pertemuan saja semua diminta on cam, tapi saat dosen kami selesai menjelaskan itu dibuka open discussion, lalu kalau benar-benar sudah habis pertanyaannya, dipanggil random namanya, ditanya, kenapa kok nggak tanya, apa karena sudah paham atau emang nggak ada pertanyaan, kurang lebih kayak gitu Bu. Jadi ada konfirmasi lebih jauh. Mungkin seperti itu Ibu. Ya. Benar ya, ini ya, dosennya pengen tahu ya. Iya, harusnya kita juga sebagai sama dosen ya, buruk mungkin Bu Herlina juga kaitannya sama itu, memang kejadiannya emang ya kurang lebih sama ya seperti itu. Cuman kadang-kadang trust kita kan beda dengan mereka ya. Kalau kita kan mungkin tadi yang buruk mau sampaikan tadi. Jadi maunya sih percaya, tapi kok ya nggak off cam terus gitu loh masalahnya kan, jadi gitu nggak, dan banyak gitu loh. Jadi ini apa karena gimana? Jadi saya mau buat aturan juga takutnya kan juga memberatkan mahasiswa kan begitu. Tapi kan kita juga harus ada interaksi seperti itu dan didukung oleh mahasiswa juga untuk diskusi di situ. Karena memang dari diskusi itulah poinnya di situ, dan mahasiswa paham seperti itu di situ gitu loh. Cuman kadang-kadang ada ya, atau nanti kita buat masukan ya dari yang pengalaman ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Anti. Sen, kalau boleh tahu satu kelas berapa mahasiswa, Sen? Satu kelas itu sekitar 30-an Bu. Tapi untuk mahasiswa mungkin tambahan saja, dari sana juga ada beberapa yang mereka bahkan ditanya pun nggak jawab, juga tetap ada kok Bu. Mahasiswa seperti itu juga ada. Mereka diminta on cam juga nggak on cam, tetap ada di sana. Tapi kalau boleh tahu, mahasiswa asing selain Sen dari negara mana aja? Kebetulan dari kelas saya itu hanya dari Indonesia yang dapat, jadi saya kurang tahu untuk kelas lain, mungkin Amira atau ya di kelasnya mungkin ada. Dari Amira satu kelas berapa orang, dan mahasiswa asing berapa selain Indonesia gitu? Mungkin ada yang dari Malaysia atau Afrika gitu. Kalau saya lihat websitenya TAU kan ada yang dari Afrika juga ya. Kurang lebih sama dengan kelas Sean Ibu. Jadi sekitar 30-40 mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa asing yang saya tahu hanya dari Indonesia dan universitasnya saja yang berbeda. Jadi ini pas pertukaran itu dari mereka ya, Filipina dan Indonesia aja sekelas ya pada periode kemarin ya. Terima kasih Amira. Sean, mungkin saya kembalikan pada Bu Rukmo, Bu. Enggak, saya sudah Bu Herlina. Barangkali aja dari mahasiswa. Atau Pak Awang, dari mahasiswa ada Sandi, kalau ada yang, iya, kalau mau ada yang ditanyakan. Hana, Satya ini sepertinya ini harus daftar ini. Ya, Hania, Hanifah, Anindya, Raihan, siapa lagi nih? Aziza, Anggita, Gama, Sauki. Ini pengalaman dari
Sean, Amira, Anjar, dan kawan-kawan bahwa di sana menarik gitu ya, kita punya pengalaman lebih. Sehingga kalau ada kesempatan seperti ini, coba. Apalagi KUI mensupport betul. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rukmo bahwa tadi apa Bu? Endorsement letter ya. Itu tidak usah satu persatu lewat korporat ataupun kajur, nanti semua akan lewat KUI. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Jadi, Bu Rukmo apakah bisa memberikan kesimpulan, Bu? Satu, mengisi dokumen ditunggu kapan, yang tadi file doc-nya. Lalu dari 10 poin, kan sudah jelas bahwa kita 10 poin tadi, bentar kalau nggak salah, pertama itu kan exchange student application form yang dari file doc itu kan harus diisi. Kemudian yang kedua kan official transcript of record at home university itu kan tadi sudah disampaikan Bu Rukmo kalau nggak ada yang berbahasa Inggris, udah transkripnya yang bahasa Indonesia itu aja, boleh kan Bu? Kemudian yang ketiga learning agreement. Kemudian yang keempat copy of passport itu kalau dilakukan secara offline, tapi ini kan nggak perlu ada fotokopi paspor. Yang kelima certificate of language proficiency. Itu kalau kemarin Sean dan kawan-kawan kan harus nguber-nguber sampai nyari ada tes TOEFL buka nggak, saya ingat waktu itu. Aduh nih nggak buka ini tes TOEFL di UPN pada saat awal COVID, nyari di mana nih sertifikat TOEFL, waktu itu kan sempat uber-uberan nyari itu. Kemudian yang keenam itu notarize apa tadi Bu? Affidavit support ya. Itu diperlukan nggak Bu Rina? Bu Rukmo bisa disampaikan kembali, saya tadi. Oke. Nah, mungkin itu aja Bu dari saya. Dari 10 poin yang tadi disampaikan, kalau paspor, visa dan lain kan enggak, terus transit bahasa Indonesia aja, terus apa tadi endorsement letter dari KUI aja. Nah, yang seperti itu mungkin diperjelas lagi Bu sebagai penutup supaya mahasiswa ini bisa cepat-cepat ngisi dokumen kemudian nyiapin. Oke. Saya di sebentar exchange application form lagi. Oke. Jadi ini apa? Jadi dari 10 tadi yang jelas kan apa? Application form ini kan sudah ada semua. Jadi exchange ini harus diisi, kemudian transkrip tadi iya, learning agreement itu kan lampiran dari application form-nya. Yang di bintang-bintang ini dilupakan saja. Bahkan kemudian bersertifikat. Nah, bersertifikat itu sebetulnya kan untuk menunjukkan apa? Kecocokan antara nama, kemudian apa tanggal lahir tadi. Nah, kemudian endorsement enggak. Jadi motivation letter kan ada di dalam bagian dari application form ini. Jadi motivation letter tadi harus diisi yang ada di sini. Jadi yang semua yang ada di sini ini harus dicari anunya. Nah, ini ada letter of motivation ini harus diisi. Ini kan bagian dari application form-nya. Ya, jadi ini bagian dari application form-nya. Yang lepas dari application form tadi itu transkrip tadi, learning agreement kan masuk di sini. Jadi transkrip aja. Kemudian dan transkrip dan bersertifikat. Bersertifikat juga apa? Transkrip tadi bahasa Indonesia aja ya, Bu? Ya, transkrip bahasa Indonesia. Kalau nggak ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia aja. Tapi kalau syukur-syukur kalau sudah ada bahasa Inggris, itu lebih baik. Seandainya tidak ada, ya sudah kita masukkan. Nanti kalau ternyata mereka meminta bahasa Inggris kan, oh oke, nanti kita cari translate-nya. Tapi maksud saya adalah semua dokumen ini masuk dulu di tanggal 22. Di email saya yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi 1, 2, 3, dan 7 ini yang harus ada. Ya. Itu yang diserahkan, di-emailkan ke saya. Nah nanti kalau misalnya dalam perjalanan ada dokumen yang mungkin harus diperbaiki atau apa itu nanti kita urus kemudian. Karena memang waktunya sudah mepet dan mereka kan menginginkan mahasiswa itu sudah bisa terregister di sistem, kemudian langsung ikut kuliahnya. Dan kemudian yang jadi catatan juga barangkali adalah
karena jumlah SKN yang diambil di TAU itu hanya kecil sedikit, mahasiswa itu masih ada kesempatan untuk ambil mata kuliah di UPN. Jadi misalnya IP-nya di atas 3 boleh ngambil 24 SKS. Nah, tadi kan ada SKS yang diambil di Tarlak. Nah, itu nanti tinggal berapa yang masih bisa menjadi jatahnya di UPN, itu bisa diambil di UPN atau di tempat lain karena kita kan ada program permata itu. Ya, jadi itu dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Sekali lagi, ini waktunya masih 3 hari, artinya besok udah Sabtu, terus Minggu. Tentunya untuk minta tanda tangan wakil dekan bidang akademik kan Sabtu Minggu nggak Senin. bisa, gitu ya, Senin. Senin itu kalau bisa diusahakan, kalau berada di luar kota, kirimkan WA dokumen kepada kami via email atau via WA kepada Pak Herianto atau kepada saya. Nanti kami yang akan membantu untuk meminta tanda tangan online. Artinya kelengkapannya udah lengkap, tinggal tanda tangan aja gitu. Sehingga kami tidak harus membalikkan dokumen itu ke Anda. Jadi begitu dokumen masuk kecuali yang belum terisi hanya tanda tangan pejabat fakultas, maka kami akan mintakan tanda tangan pada wakil dekan atau mungkin dekan, dan dokumen itu langsung kami kolektif kirimkan kepada Bu Rukmo. Seperti itu. Karena kalau tanda tangannya masih kosong, belum ada tanda tangan wakil dekan bidang akademik lalu ke Bu Rukmo, itu nggak bisa gitu. Jadi paling tidak yang masuk ke Bu Rukmo sudah lengkap. Sudah harus lengkap ya. Ya, atau mungkin berada di Jogja dan mau ke fakultas sendiri untuk minta tanda tangan wakil dekan. Satu nggak apa-apa, nanti langsung dikirimkan sendiri ke email Bu Rukmo. Jadi waktunya masih 3 hari. Kesempatan 3 hari ini bisa menjadi jam gitu ya, lompatan bagi kalian yang belum pernah mengikuti perkuliahan di luar negeri, kemudian ikut gitu. Jadi ada lompatan pengalaman gitu ya. Waktu 3 hari ini jangan disia-siakan untuk melengkapi dokumen. Gitu mungkin Bu Rukmo. Pak Heri, apakah mau menyampaikan sepatah kata untuk mahasiswa IF, SI, kemudian pertanian ada di sini. Sepertinya kimia dan TI juga masuk, Bu. Tadi sudah saya share ke TK dan TI. Untuk transkrip itu di IF mudah ya, Bu ya? Untuk mendapatkan transkrip. Ya, untuk transkrip kita dari Prodi juga bisa mencetak transkrip sementara itu. Jadi kesulitan nanti kalau tidak kelamaan di fakultas, kita juga bisa langsung kita cetak. Jadi Prodi SI, IF itu bisa mengakses transkrip GBIS, sementara. Ya, GBIS. Tidak ada masalah. Saya kira mungkin bisa dibantu di situ ya. Jadi betul, misalnya betul. pun mahasiswa ada di luar kota, mungkin ya itu dibantu untuk dicetakkan. Bahkan yang kemarin itu, saya itu sampai sempat, oke, kalau begitu print screen. Tapi itu kan bukan official. Kalau print screen itu kan bukan official, tapi ketika mengejar waktu, ya sudah ini print screen dulu, saya masukkan, terus mereka menanyakan, loh ini kok bukan official, jadi tolong dikirim yang official. Oh iya, iya. Terus baru saya susulkan. Tapi itu kan, emergensi lah sifatnya. Ya. Jadi ya maksud saya biar masuk dulu. Tapi waktu itu ditanyakan, karena ada beberapa yang, Bu kok Ibu waktunya udah mepet, nggak bisa dapat transkrip tanda tangan yang prodi atau gimana. Nah, aku itu ya sudahlah ambil yang print screen dulu, nanti habis itu disusulkan. Waktu itu gitu. Tapi sebisa mungkin, jadi mereka yang berminat itu bisa menghubungi prodi supaya mendapatkan transkripnya untuk nanti bisa secara official kirimkan. Memang di transkrip itu ada dosen walinya Ibu ya, itu yang mungkin yang ketemu memang dosen walinya yang kesulitan. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa kajur atau prodi. Biasanya tidak masalah kalau memang diperbolehkan. Jadi segini aja Pak, menurut saya untuk transkrip itu kan memang ada dosen wali dan prodi ya kalau nggak salah yang tanda tangan. Nah itu mungkin ya, misalnya salah satu sudah ada, itu nggak apa-apa. Oke. Begitu jadi, nanti kita mudahkan Bu nanti. Jadi saya juga mempermudah. Jadi salah satu kan berarti sudah ada yang bertanggung jawab. Bahkan mungkin nggak perlu cari dosen wali, langsung aja di-tackle di prodi. Mungkin kalau nanti nyusul Pak Herianto sudah ada daftar mahasiswa yang ikut, terus mereka cuma kurang transkripnya, dicetakkan aja dari prodi, transkripnya dilampirkan yang tanda tangan kajur. Itu saya kira lebih aman daripada nanti mahasiswa minta transkrip, wirawiri nyari dosen nggak dapat. Nah,
Sudah kan tadi situ sudah ada nama walinya siapa. Nah, nanti tinggal official dari apa? Prodi kan bisa ngecap juga sih ya, saya kira nggak apa-apa. Itu Iya, mungkin Bu. akan lebih Nanti cepat mempersingkat proses sehingga mahasiswa benar-benar hanya memikirkan application form. betul. Silakan Kalau nanti mahasiswanya itu semester berapa nggak ada syarat minimal ya, Bu? Berapa Kalau SKS harus sudah ditempuh begitu? Jadi kalau dari mereka kan nggak ada, itu syarat itu kan ada di internal kita, Bu Anti. Ya, syarat itu hanya di internal kita. Kemarin kan kalau nggak salah itu di semester 4, jadi di tahun kedua dia baru bisa ikut. Kebetulan tahun pertama juga kan biasanya paket. Ya, karena tahun pertama itu paket sehingga mereka agak kesulitan juga kalau misalnya mengambil dari luar. Tetapi itu apa? Itu sekali lagi itu adalah kebijakan internal kita kalau mereka tidak membatasi. Nah, kalau misalnya kita berani, jadi ini kan dari sekali lagi ini kan kebijakan ada di internal ketika ada mata kuliah yang ditawarkan di semester 2, ternyata kok ada dalam list yang tadi ditawarkan mereka, mungkin bisa juga diberikan kesempatan. Kalau bagi saya sebetulnya seperti itu sih prinsipnya. Walaupun kita ada itu tadi ada kalau dari universitas kan ada guidance-nya yang kalau dulu itu bahkan tahun ketiga baru boleh. Tapi kalau saya kalau tahun ketiga kelamaan, tahun kedua enggak apa-apa. Tidak harus nunggu tahun ketiga. Gitu. Karena kalau tahun ketiga itu nanti sudah apa? Tahun ketiga udah semester 6, Bu. Nah, itu makanya sudah terlanjur lewat. Dulu itu kan memang begitu, Bu. Tahun ketiga baru boleh. Nah, sekarang kan sudah dimajukan. Memang kalau tahun pertama itu repotnya adalah mereka baru. Itu masih baru dan paket biasanya. Ini bisa dikonversi ya nilainya. Iya, nanti nilainya bisa dikonversi dan konversi itu makanya harus konsultasi dengan Kajur itu kan untuk menentukan ini nanti padanannya dengan mana. Nah, ini kan yang saya sampaikan itu tadi kan belum ada learning agreement yang untuk keperluan internal kita. Nanti nggak apa-apa, nanti saya kirimkan lagi aja Bu Irina yang dipakai untuk tahun lalu untuk keperluan internal kita supaya ada patokan bahwa kalau mereka mereka mengambil sistem informasi atau apapun namanya tadi ternyata di tempat kita ini gitu loh. Supaya nanti jelas mahasiswa itu konversinya seperti apa. Ada saya formnya yang bisa dipakai untuk itu. Betul, kalau saya ini kan sementara kan memang saya tidak memberikan yang itu dulu tuh biar cepat waktunya karena untuk memikirkan ini setara yang itu dengan nanti mana. dipikirkan di belakang aja, yang penting mahasiswa bisa apply dulu. Iya. Nanti kan mahasiswa bisa lihat sendiri yang belum diambil apa, kemudian melihat nama mata kuliah yang ada di sana seperti tadi yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip itu kan pasti akan bisa dikonversi. Yang penting dia nggak misalnya nuker antara platform dengan misalnya sesuatu yang nama mata kuliahnya itu udah jauh banget gitu. Ya. Kalau saya soalnya segini juga bukan kita ada kesempatan yang MBKM itu 20 SKS di luar mata kuliah prodi sehingga saya nggak begitu memusingkan sekarang untuk sebenarnya betul Bu, karena pun nanti bisa dianggap sebagai menabung pilihan. Iya, kata mata kuliah itu jauh banget di mata kuliah itu kok nggak ada yang bisa konversi, nggak ada. Kalau kami di prodi menganggap itu sebagai menabung pilihan. Iya, jadi nanti bisa semacam itu. Makanya saya untuk yang learning agreement yang untuk keperluan internal kita itu nanti dulu supaya anak-anak nggak terlalu pusing mikir itu tadi ini setara dengan ini, nah itu kelamaan. Nah, yang penting kan mereka ada mata kuliah ini saya pengen ngambil itu aja. Terima kasih Bu Rukmo, terima kasih Bu Anti, terima kasih Amira, Sean, Sandi, Pak Nur juga ada di sini, Anja, Rizky, Rahul, Andri, Isna, Lisa, Hanifah, saya nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Pada Pak Kajur terutama masih di sini, Pak Awang. Bu Rukmo, terima kasih sekali lagi waktunya. Semoga ini bukan periode kedua atau tahun pertama, tapi sudah masuk ke pertukaran kedua dengan TAU di Filipina, dan juga sepertinya menarik kalau misalnya program ini terus berjalan, kemudian ada reuni antara para profesor di sana, kemudian para korporat di sini, Kajur di sini, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang telah mengambil dari semua prodi yang ada di UPN, kemudian kita bertemu dalam satu ruang Zoom, itu juga menarik Bu, sebuah apresiasi bagi mereka bahwa mereka telah
sharing, mau menerima mahasiswa kami gitu dari Indonesia, bisa belajar di sana. Dan begitu pula nanti kan akan ada kerjasama dari TAU ke sini. Kami sudah menyiapkan 4 mata kuliah insya Allah untuk menerima mereka. Jadi sehingga kerjasama itu bisa terus berlanjut dan berkembang, termasuk ke Tomsk University Rusia yang akan kita juga buka peluangnya supaya mahasiswa bisa belajar di Tomsk yang sebelumnya Hungaria, lalu Filipina, dan besok ini sudah ada agreement untuk Tomsk gitu, Bu. Ya. Sebelum saya menutup acara ini karena sudah pukul 3, saya beri kesempatan kepada Pak Herianto untuk menutup dengan doa. Tadi, mohon maaf tadi tidak sempat tidak lupa ya dibuka dengan doa. Sekarang Pak Haryanto saya berikan kesempatan Pak untuk menutup dengan doa agar seluruh kegiatan bersama KUI itu dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Terima kasih atas waktunya. Marilah kita sejenak untuk mengadakan tangan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyatu innal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan nafi'an wa sifa'an min kulli dabbah wa saqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sekali Bu Rukmo, Pak Awang, Pak Nur, Pak Herianto, Bu Anti, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang telah hadir di ruangan ini, di ruang Zoom ini. Jangan lupa sekali lagi semua dokumen sudah dikirimkan kepada Anda. Nah, jangan disia-siakan kesempatan ini. Waktunya masih ada sampai tanggal 22. Hari ini masih tanggal 19 ya. Dan saya tadi sudah melihat dokumen dari Amira. Amira sudah selesai mengisi. Jadi Amira masih tertarik lagi untuk semester ini bergabung. Jadi Amira semoga dapat memotivasi teman-teman yang lain untuk kemudian Anjar dan teman-teman lain, ayo ikut ini, menarik satu mata kuliah aja nggak apa-apa kok, nggak harus banyak. Karena melihat di sana perkuliahannya seminggu bisa 3 kali, dan di sini juga kuliah kayaknya memang sebaiknya memang mengambil satu supaya bisa berjalan semuanya dan tetap bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sana. Gitu Bu Rukmo dari saya, terima kasih sekali. Mohon maaf jika acara ini mendadak karena memang semuanya serba mendadak, Bu. Jadi daripada nanti pertanyaan ini dari mahasiswa tuh satu persatu kami jawab via WA dan salah menjawab, jadi kami mengundang Bu Rukmo, Bu Anti, dan Bapak-bapak pengurus jurusan untuk bersama di acara yang singkat ini. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah mulai kemudian, oh iya ini dokumen ini dan itu gitu. Terima kasih Bu Rukmo. Ya, sama-sama Bu Herlina. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama semuanya. dari mahasiswa semuanya. Terima kasih semua para mahasiswa, Mohon izin dosen. untuk mengakhiri Terima kasih Zoom Pak ini dengan Iya, sama-sama. sama-sama. Saya Terima mohon kasih izin semua. klik end ya Bu. Ya, Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.